Gue ambil berdiri dong. Tek. Nah pas lagi berdiri gitu, gue udah jalan beberapa langkah, kok obor nggak jalan dan tiba-tiba ada teriak si Kuncen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngebawain cerita tentang gua dan mamang gua. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa DM gua di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita sebat-sebat. Jangan lupa ngopi-ngopi santuy biar nggak panik cuy. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue bakal ngasih tahu banyak orang yang suka nanya nih istilah-istilah dalam pendakian ya. Ya nanti kalau lo ada yang mau tanyain, lo tinggal tulis di kolom komentar aja lah ya. Kayak akamsi itu apa sih? Akamsi itu singkatan dari anak kampung sini. Misalkan gua anak kampung Tangerang nih ya, berarti anak kampung Tangerang. Anak kampung sini itu berarti warga sini lah. Terus warlock singkatannya dari warga lokal. Biasanya tuh kayak gitu. Kalau ranger biasanya penjaga hutan atau tim evakuasi atau tim keamanan di area tersebut atau di hutan tersebut gitu ya. Nah jadi itulah istilah-istilah dalam pendakian yang sering kalian dengar. Dan nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya. Nanti ya kalau misalkan gue tahu, gue jawab lah ya. Nah jadi gue bakal lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh bisa dibilang udah lama banget sih ya. Jadi ketika gue sekolah itu kan, gue selalu punya masa libur ya. Nah ketika libur ini kebetulan pada saat itu di hari Jumat itu libur. Jadi Jumat itu libur. Biasanya kalau ada libur kejepit itu suka di libur panjangin, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau sekarang kan banyak dari yang sekolah itu kan Sabtu juga ikutan libur ya. Kalau dulu kan nggak ada, Senin sampai Sabtu ya tetap masuk. Walaupun di hari Jumatnya itu biasanya ya setengah hari, terus hari Sabtunya biasanya kegiatannya tuh ekskul gitu kan. Tapi kalau dulu dapat tanggal merah kejepit itu, kita selaku orang yang sekolah itu seneng banget karena akan libur panjang gitu kan. Sampai suatu ketika gua ada di rumah, itu didatengin sama mamang gua. Nah yang pada intinya mamang gua itu minta buat bantuin dia tunggu. Istilah tunggu itu di kampung gua itu punya ladang. Misalkan lu punya ladang nih. Nah ladangnya ini entah ditanemin singkong, padi, beras merah atau apapun lah, itu harus dijagain ketika malam. Kenapa? Biar nggak diganggu sama maling atau orang, biar nggak diganggu sama babi hutan atau monyet gitu atau sebagainya. Ya intinya seperti itulah. Nah ketika mamang gue udah minta tolong ke nyokap gue ya, pada saat itu belum ada gue, ya udah kata nyokap gue tuh, ya udah nanti gue bilang ke anaknya dah, ntar gue suruh juga gitu kan. Udah tuh mamang gue pergi, dan ketika gue sampai di rumah, nyokap gue tuh bilang, "Noh disuruh mamang, lu suruh ikut ke ladang," dia bilang, "buat jagain hutannya, lu libur kan, pasti libur panjang gitu kan." Kata gue gak mau, orang lagi libur panjang juga pengen main gitu kan, pengen main layangan, main gundu dan sebagainya gitu kan. Ya namanya juga masih bocah SMP gitu kan. Gue bilang gak mau. Tapi nyokap gue tuh kayak maksa, "Udah kalau memang lu gak mau, lu izin sendiri sono sama orangnya." Gue bilang kalau udah izin sama orangnya mah susah, nggak bakalan, kata gue tuh nggak bisa tuh yang namanya nolak gitu kan. Ya udah pokoknya lu kesono aja dah dulu, sambil ngedumel kan. Ya udah iya gitu kan. Ya tetap aja biar kata ngelawan juga tetap dijalanin coy gitu kan. Jalan lah gue ke rumah mamang. Tingkat ceritanya sampai nih ke rumah mamang gitu kan. "Assalamualaikum."
dibukain tuh sama mamang. Lu datang juga, dia bilang. Bantuin gue ya jagain kebon, dia bilang. Gue bilang males mang, gue pengen main. Gue bilang mumpung lagi libur panjang nih, gue pengen mancing, terus pengen main layangan juga gitu kan. Lah kayak bocah aja lu main kayak begituan, mending ikut gue, dapat duit ntar lu. Lah lu ngapa kagak bayar orang aja daripada nyuruh gua gitu kalau mau pakai duit gitu kan. Ngomong gua, ya elah gua lagi kagak punya duit ini, kalau bayar orang kan lebih mahal, bayar lu kan cukup goceng juga lu mau gitu. Gue bilang, lu mah dasar suka manfaatin tenaga orang gitu kan. Dan mamang gua tuh pada saat itu ketawa-ketawa aja, termasuk bininya juga gitu kan, ketawa-ketawa. Ya udahlah gimana nanti aja, gue bilang. Udah lu ikut aja, pokoknya tenang, makan sama daging ayam sama ikan, pokoknya nggak ada makanan ikan asin, kita makan enak. Dari situ kan kayak gue, ya udah bener ya, gue bilang gitu kan. Iya bener gitu. Singkat ceritanya gue balik dan gue minta izin, dan mau nggak mau gitu cuy, kayak ya udahlah, namanya juga hidup sebagai petani kan, kayak bantuin keluarga atau orang tua di kebun itu udah hal yang wajar. Singkat ceritanya gue pulang, gue laporan ke nyokap, gue bilang, mak ya udah gue gak mau gitu kan. Ya udah siap-siap aja, ntar mama siapin baju-bajunya gitu kan. Nah tuh gue hari Kamis itu kondisi ya masih ngaji dan sebagainya. Dan singkat ceritanya ketika di pengajian, teman-teman gue ini banyak yang ngajakin, besok main layangan yuk, atau kita mancing gitu kan. Gue bilang, gue nggak bisa, gue bilang gue mau bantuin mamang gue ke sono ke kebun, suruh jagain kebun. Nggak seru lu gitu kan. Bilang ya udah lu mendingan ikut ke kebun aja, nginep di sono. Gue menghasut lah. Akhirnya gue bilang, lu kalau di kebun kita makan enak nih, gue bilang, makan ayam, makan ikan gitu kan. Ya namanya hasutan bocil laknat gitu kan. Akhirnya yang bener nih, yang bener. Iya bener, tuh mamang gue udah siap-siap bawa ikan. Dari sekian ya mungkin ada sekitar 8 orang lah ya, yang ikut cuma satu doang gitu kan. Ya udah gue mau, dia bilang. Sebenarnya pada saat itu tuh yang mau tuh banyak cuy, cuman pas di pagi harinya itu ya yang datang cuma satu orang doang gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, dari sekian banyak orang yang mau, kita udah bubaran. Dan singkat ceritanya kebesokan pagi sekitar jam 8 itu yang datang cuma satu orang temen gua doang, yaitu si Kuncen nih. Dia datang kan, datang si Kuncen. Udah yuk kita ke rumah mamang, gue bilang gitu. Ya yuk, jalan lah kucuk sampai di rumah mamang. Sampai di rumah mamang ini ternyata mamangnya masih nyantai-nyantai gitu kan. Mang, ayo, gue bilang, kapan mau berangkat? Tar dulu gue lagi siap-siap dulu ini, nyiapin alat dulu sama tali, dia bilang gitu kan. Gue kira mau udah kelar dari kemarin kali, masih nungguin aja, tahu gitu mau gue main dulu. Ya elah bawel banget sih lu bocah, dia bilang gitu kan. Udah tungguin, makan ada gorengan sama nasi dia bilang gitu kan. Pas gue buka ternyata bener lagi masak ayam gitu kan. Ya udahlah gue makan tuh sama si Kuncen. Dan gue bilang, Mang, Kuncen ikut ya, gue bilang buat nemenin gue. Iya nggak apa-apa, bawa aja, dia bilang. Udah tuh kan kita makan. Dan setelah selesai makan mungkin sekitar jam 10 gue berangkat nih. Dan memang kebunnya tuh gue tahu lah. Dan kondisi dulu itu mungkin kalau kebun-kebun sekarang yang ada di kampung gue itu jaraknya tuh sekarang tuh dekat lah sama rumah warga. Tapi kalau dulu itu bener-bener jauh banget. Mungkin bisa ditempuh kayak sekitar 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang sampai 4 jam untuk jalan kaki. Bagi mereka yang punya kendaraan sih nggak bermasalah ya, enak-enak aja, mungkin dekat. Tapi buat kita-kita yang nggak punya kendaraan pada saat itu jauh banget. Dan kalau lu bilang gue tuh suka naik gunung atau enggak dari zaman dulu, ya gue dari dulu udah sering jalan jauh gitu, walaupun nggak naik gunung banget gitu. Ya intinya naik turun bukitan tuh udah hal yang biasa menurut gue ya. Makanya kenapa basic gue itu kuat. Singkat ceritanya kita jalan kan ya, jalan jam 10 kurang lebih jam 2an atau setengah 3 itu kita sampai. Sebelum sampai itu, lebih tepatnya kita nyari sumber daya alam dulu cuy. Ada tebu-tebuan, bukan tebu-tebuan apa ya, telur tebu, mungkin kalau di gua namanya turubuk. Terus ada timun, terus ada apa lagi ya, ya banyak lah macam-macam kayak genjer lah, antanan lah dan sebagainya. Itu yang ada di jalan diambilin aja, bahkan sampai daun sinrong pun diambilin aja. Walaupun tanaman tersebut itu ya bisa dikatakan ya makanan kambing cuy, tapi ya menurut gue enak-enak aja sih. Tuh banyak juga warga kampung yang makan kayak gitu dan khasiatnya pun bagus. Udah ngambil lalaban banyak gitu kan, kita jalan udah sampai dan di situ pun
karena memang kita masih ada waktu untuk ke malam ya, mama gue tuh minta untuk bantuin lah. Ya karena memang tujuannya untuk bantuin kan, ya udah kita bantuin aja. Udah nih lu tarik tali ke sono, ini udah gue siapin, lu tarik sono, muter ke pohon nono, muter ke pohon nono, muter ke pohon nono. Jadi dia itu bikin semacam tali rapia panjang banget. Dan di situ tuh ada kaleng yang isinya batu. Jadi kalau ditarik gini bunyi. Ya lu paham lah, buat lu yang punya sawah gitu kan terutama, paham lah buat ngeluarin suatu bunyi biar ngejauhin kalau memang ada binatang gitu kan. Jadi ntar kita tinggal narik doang, komprang gitu. Ya udah gue nurut kan. Gue lari sama si Kuncen tuh, lari ke sono, udah siap. Dan itu memang masih banyak banget sih. Udah selesai, lari lagi terus aja. Sampai akhirnya ada beberapa spot yang memang belum ke suara belum ditaliin yang kayak gitu. Kita disuruh istirahat karena memang sudah mau maghrib gitu kan. Nah ketika lagi istirahat ini gue disuruh mandi kan. Mandi di sungai gitu kan. Ya udah gue mandi dan mau nggak mau kan pada saat itu gue rajin banget, yang namanya ngaji itu getol banget, apalagi yang jagain itu mamang gua. Lu kagak ngaji, disandil nih kuping lu, petak gitu, merah sumpah lu kuping lu. Akhirnya gua mandi, gua wudu, gua pergilah ke saung itu kan. Gua pergi ke saung dan kita sholat berjamaah sama mamang pada saat itu. Nah ketika lagi sholat berjamaah itu udah selesai kan. Pencahayaan pada saat itu lampu minyak tanah ya, lampu minyak tanah. Udah tuh kita ngaji seadanya, ngaji sekitar 6:30, mungkin hampir mau mendekati Isya kita selesai. Dan selesai ngobrol-ngobrol bentar, terus kita lanjut lagi sholat Isya gitu kan, sholat Isya. Udah tuh pas udah selesai sholat Isya tuh mamang gue di luar kan. Lu kalau mau pada tidur aja, dia bilang gitu kan. Gue bilang mana bisa tidur jam segini, biasa juga gue pulang ngaji langsung main, gue bilang gitu. Lu pulang ngaji langsung main, bukannya pulang belajar atau gimana. Ya gimana namanya juga masih bocah mang, gue bilang gitu kan. Dan nih gue ikut nongkrong lah di luar. Gue ikut nongkrong di luar, mamang gue tuh lagi kayak ngeraut gitu kan, kayak lagi ngeraut, dia sambil ngerokok. Dalam hati gue ya, pada saat SMP gue udah ngerokok cuy. Gue bilang, mang sebat bisa kali, gue bilang. Lu kecil-kecil udah ngerokok. Ya elah mang, gue bilang, lu juga udah tahu kan gue udah ngerokok. Iya sih, yaudah nih dikasih lah sama dia. Jadi ini sesuatu hal yang tidak patut dicontoh ya. Ya gimana ya, ya emang udah jadi pergaulannya di sono begitu gitu. Ya tapi intinya tidak untuk dicontoh lah. Gue bukan mengajarkan untuk sesuatu hal yang baik juga gitu. Dan memang ini sesuatu hal yang buruk menurut gue. Gue ngerokok, sebat, si Kuncen juga bisa kali sebat. Lu udah saja ini mah rokok gue. Udah lu ngelinting, dia bilang lu ada bako. Ya bagi dulu yang ini, gue bilang kan. Udah akhirnya kita ngerokok, ambil ngopi itu bertiga-bertigaan. Dan pada saat itu mamang gue nyuruh, coba dah lu tarik tuh tali yang udah situ. Jadi itu udah banyak tali ya, ditariklah satu, tek, bunyi kan, keneng gitu. Ditarik lagi satu-satu gitu kan, sampai bunyi biar ngusir binatang-binatang gitu kan. Nah udah itu kita lanjut ngopi kan. Sampai jam 9 lebih itu gue masih ngopi. Nah yang PA-nya adalah tiba-tiba si Kuncen ini bilang, gue pengen boker, antar yuk, dia bilang gitu kan. Lu mah ngada-ngada aja dah, kenapa tadi kagak pas mandi aja bokernya gitu kan. Yaelah, namanya juga mules, kagak tahu nih gara-gara ngopi kali gitu kan. Lu mah nyalain kopi. Mang, antar mang. Ya elah, ngapain nganter sih, orang itu airnya deket. Lu jalan 5 menit juga udah nyampe. Lagian juga dari sini kelihatan kan kalau lu pakai senter atau ini terang gitu. Iya sih. Tapi gue mager banget nganterin gitu kan, gue takut, gue bilang gitu. Udah lu jalan aja ke sono. Jalan lah gue. Jalan pakai obor cuy. Kayak obor. Ayo Cen, gue bilang jalan. Jalan tuh, kondisi gue paling depan. Nyampe lah di sungai. Udah tuh buruan, sono buker lu, gue bilang. Gue tancepin tuh si obor, slep. Gue agak jauh sambil ngudud gitu kan. Pas gue tuh merhatiin ke si Kuncen awalnya tuh kan. Cuman sini manusia tuh kayak malu gitu. Ya sebenarnya gue juga ngapain juga ngeliatin orang boker kan gitu. Akhirnya si Kuncen ini bilang, lu ngapain sih ngeliatin? Sono apa? Ntar kagak keluar-keluar, dia bilang kan. Yaelah. Udah akhirnya gue balik badan lah ke arah berlawanan gitu kan, balik badan. Gue lagi asik-asik ngerokok, mungkin sekitaran 2 atau 3 menit ada yang nepuk bahu gue. Tek, yuk, dia bilang gitu kan. Ya udah ayo, gue bilang, bawa tuh obor.
Gue ambil berdiri dong. Tak. Nah pas lagi berdiri gitu, gue udah jalan beberapa langkah, kok obor nggak jalan. Dan tiba-tiba ada teriak si Kuncen, lu kemana lu? Mau ninggalin lu? Gue langsung nengok dong. Lah itu bocah gitu kan, masih di sungai gitu. Tadi yang nepok gue siapa? Langsung dong gue teriak, lu tadi lu nepok bahu gue ya? Si Kuncen itu bilang, gue kagak nepok. Gue dari tadi juga merhatiin lu, kagak ada yang nepuk bahu lu. Lu gak usah aneh-aneh lu, gue bilang. Udahlah ayo buru-buruan lah, gue udah takut nih gitu kan. Ya udah iya bentar lagi nih, bentar lagi. Ketika dia bilang ngomong bentar lagi itu belum kelar ya. Dia udah ngeden gimana gitu kan. Sampai suatu ketika, entah gue tuh gak ngeliat pada saat itu, si Kuncen ngeliat ke depan sungai itu. Dia ngeliat itu kayak ada orang ngambang, kata dia. Kayak ada orang ngambang gitu. Yang awalnya tuh ngambangnya tuh kayak begini. Dan kelihatan nih sebadannya, jadi kayak ngambang tapi ini badan setengah ada gitu kan. Sampai akhirnya si orang tersebut itu kayak ngebalikin badan sendiri dan tengkurap gitu. Dan dari situ kayak diperhatiin. Ketika tengkurap itu, Kuncen langsung panik dong. Dia langsung teriak, kuntilanak gitu kan. Dan itu paling parahnya dia memang belum kelar kan, belum sempet cebok. Itu gue lari ngibrit dong berdua. Dan setelah ngedenger itu pun dia gak, gue langsung ambil obor, tak gue lari sekenceng-kencengnya. Sampailah gue di saung dengan napas yang kecapean. Mama gue nanya, lu ngapa berdua pada lari-lari? Kuncen langsung bilang dong, itu mang di sono ada kuntilanak, dia bilang. Kuntilanak di mana sih? Oh nggak tahu, tadi di depan gua ada yang berenang. Mana ada kuntilanak berenang? Dia lagi mandi kali. Habis mandi junub kali, dia gituin kan kata mamamu. Gua kagak tahu dah. Pokoknya tadi tiba-tiba ada yang ngambang orang berdiri. Lu mah halu kali gitu kan. Terus itu celana lu kemana? Kata mamang gua tuh. Celana. Kuncen langsung lihat ke bawah tuh. Tak. Ya mang tinggalan di sono kayaknya, ke bawah air kali ya. Lu berarti belum cebok lu ya? Si geblek lu bukannya cebok dulu lu, pergi ke sono lagi. Ya mang kagak berani mang, bilang gitu kan. Lu menyusahin aja lu berdua ya. Udah tuh ada air, lu cebok ke situ dah. Cebok lah dari situ, dan kebetulan kita bawa salin kan. Akhirnya ya udah tuh dia ganti celana dengan kondisi nggak pakai celana cuy, lari. Udah tuh setelah cebok kita langsung masuk ke dalam saung. Dan dari situ gue nanya kan ke si Kuncen, lu lihat apaan sih? Jadi Kuncen tuh ngejelasin, tadi gue ngeliat ada orang kayak berenang tiba-tiba tengkurap. Kan nggak mungkin juga ya malam-malam gini ada orang berenang. Ya kalaupun orang mandi paling dijebar-gejebur lah, ini berenang lu. Sedangkan tahu sendiri itu sungainya cetek banget kan, sebetis kita lah dia bilang. Siapa sih yang mau berenang kalau bukan bocil kayak kita mah? Dan itu kelihatan orang dewasa. Gue penasaran loh, mukanya kayak gimana? Kagak tahu, gue kagak kelihatan, rambutnya panjang banget, dia bilang gitu kan. Udah jangan pas kayak gituan, gue merinding. Udah tuh tiba-tiba mama gue masuk ke dalam kan. Lu masih bahas aja yang kayak begituan. Udah kenal aku juga, tidur lu. Akhirnya tidurlah kita. Dan kondisi pun mama gue pun tidur gitu kan. Tidur. Jadi kondisinya ini Kuncen, gue di tengah, mama gue di samping. Gue tidur. Gue tidur sekitar jam 1 atau jam 2. Itu kedengeran suara keleneng-kelenengan si yang jagain ini, atau tali yang ngerembet ke hutan ini cuy. Keleneng gitu. Dan kondisinya gue bangun kan kayak mama kali ya. Gue masih cuek tuh. Gue coba tidur lagi. Meram-meram ayam lah. Sampai akhirnya bunyi lagi. Kali ini bunyinya tuh serentak semua cuy. Jadi kayak keleneng kayak semua tali itu ditarik barengan. Keleneng gitu. Gue nengok ke si Kuncen pertama, ada. Gue nengok lagi ke mama. Gue langsung kaget tuh. Lah, kok ada si mamang gitu. Terus yang bunyiin itu siapa? Dan PA-nya gue pada saat itu, gue coba lah bangun, duduk dulu kan. Gue cek nih, gue buka selimutnya, dia pelan-pelan. Beneran mama. Tapi itu suara di luar itu masih ada. Gue penasaran dong. Dan PA-nya gue pada saat itu gak bangunin mama. Gue coba ngintip, karena memang saung di kebun itu kan enggak yang tertutup banget ya. Jadi kayak masih ada sela-sela lubang yang cukup gede gitu. Gue ngintip, itu siapa ya? Gue perhatiin terus, kok siapa gitu. Pakaiannya sama kayak pakaian ya pada umumnya manusia lah gitu pakaiannya. Tapi nggak kelihatan mukanya, dia pakai topi yang bulat begini cuy. Siapa ya anjir?
kok kamu nengok gitu kan. Tiba-tiba di belakang ada yang nepuk. Ngapain lu? Itu gue langsung kaget. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu kan. Astagfirullahaladzim, mang, lu ngapa ngagetin gue sih gitu kan, gue bilang. Ya terus lu ngapain, dia bilang. Itu di luar ada yang nyalain kelenengan, gue bilang. Pas gue tunjukin, sosok itu tiba-tiba hilang. Dan mamang gue, mana kagak ada juga lu. Lu ngada-ngada aja. Mungkin lu gara-gara cerita setan tadi kali, jadi kebawa mimpi. Makanya kalau sebelum tidur itu lu baca doa. Udah lu lanjut tidur lagi. Tadi kok ada ya, gue bilang. Tiba-tiba gak ada. Udah lu tidur gitu kan. Tidur, tapi sebelum tidur gue minum dulu. Udah tuh gue tidur. Dan singkat ceritanya, bangunlah gue di pagi hari. Dan ketika bangun di pagi hari ini, memang sudah ya masa bodoh lah gitu ya dengan kejadian yang semalam itu. Sampai akhirnya gue di pagi hari itu ya bantuin mamang lah, kayak ngambilin ngoret lah bahasanya, ngoret ya, ngambil-ngambil yang ada hamanya. Pokoknya banyak lah kegiatan yang gue lakuin. Sampai akhirnya ketika sudah sebelum zuhur, gue makan siang terus lanjut sholat. Nah setelah zuhur ini gue coba buat main. Mang, gue bilang, gue udah ya, kerjaan gue capek banget nih, gue bilang gitu kan. Gue pengen main dulu sama si Kuncen. Ya udah lu main, tapi jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan juga ya, dia bilang. Ya siap, gue mau ke sono, kali aja ada pohon-pohonan gitu kan. Karena gue lihat di sono ada pohon jambu gitu. Ya udah iya, gue berangkat sama Kuncen. Cen, ayo Cen. Berangkat gue sama Kuncen, kucuk. Nemu tuh pohon jambu, gue liatin. Ternyata memang pada saat itu jambunya belum matang, tapi ya namanya bocah makanin jambu muda juga enak-enak aja gitu kan. Milihin, dipencetin gitu, gue makan. Rauk aja di atas pohon tuh kayak orang PA. Gue liatin dari kejauhan, lagi makan, asik-asik makan jambu nih. Dari kejauhan itu ada orang ngelambain tangan. Dan kondisinya adalah dekat sungayan cuy, bener-bener dekat sungayan, ngelambain. Gue bilang dong, Chan, itu siapa ya? Mamang bukan gitu kan. Mana sih, dia bilang. Oh no. Gue langsung merhatiin dong ke sumber arah tersebut gitu kan. Lah iya, siapa ya itu ya? Kok kayak ngelambain gitu, kayak mamang gitu kan, selewatan. Mamang kali. Yaudah yuk kita cabut ke sono. Lah dulu dah, kita metik jambu dulu gitu kan. Ya, nah kondisi pada saat itu gue teriak cuy. Ya beneran gitu kan. Gue teriak, gue nyari jambu sekitar 5 atau 6 biji. Udah tuh dikantongin, gue turun, tek. Dan gue lari ke tempat yang lambain ini kan. Gue lari, sampailah gue di tempat tersebut. Pas gue sampai di situ gue teriak dong, Mang, di mana lu Mang? Mang gitu kan. Kuncen pun teriak sama gitu kan, Mang di mana gitu. Tapi nggak ada cuy. Kata gue, lah mamang gue kemana ya nih orang? Dan lu tahu nggak? Tiba-tiba gue nengok ke, ya pokoknya kan namanya orang nyari orang gitu kan, kayak nengok kiri kanan. Sampailah gue ke titik di mana gue ke pohon jambu itu lagi. Gue nengok, lah itu Cen, gue bilang, kok mamang ada di sono ya? Si Kuncen udah tahu nih kalau memang si mamang ini tukang ngejailin gitu kan. Wah geblek itu mamang lu, kita dijailin tuh. Tiba-tiba dia nangkring di atas pohon jambu. Emang kagak ada otak gitu kan. Udah yuk, bodo amat dah, biarin dia mau ngajakin main kita kali. Gue pergilah ke saung mamang gue. Gue pergi. Baru beberapa langkah dari sungai, mamang gue tiba-tiba ada papasan gitu. Bisa dari mana lu? Dia bilang gitu kan. Lah, kok lu ada di sini Mang? Lu bukannya dia ada di atas pohon jambu ya? Ngapain gue di atas pohon jambu kayak monyet aja? Kan bukannya lu tadi abis main dari sono lu? Iya sih, tapi tadi gue ngeliat lu ngelambai-lambain tangan. Lu gak usah aneh-aneh lu. Lu dari kemarin halu mulu, dia bilang. Lah serius Mang? Loh lu lihat dah, gue kasih unjuk lagi. Ternyata sosok itu udah hilang lagi. Gue mau Kuncen cuman diem aja. Ya gue dikira tukang bohong gitu kan. Bodo amat dah. Yaudah ya Mang, gue halu kali, gue bilang. Gue lanjut lagi tuh ke saung. Gue di saung, gue ngobrol-ngobrol sama Kuncen. Cen, kayaknya kita di jalan Medemit sini dah, gue bilang kan gitu. Iya nih, kayaknya jailin nih. Udah ya, nanti selesai mandi, kita kayaknya harus buru-buru dah. Nggak usah tuh yang namanya boker-boker lagi atau kencing-kencing lagi. Gue langsung nyautin dong. Kan yang boker semalam tuh lu, bukan gua. Kenapa tiba-tiba lu nyalain gua? Ya siapa tahu malam ini tiba-tiba lu pengen boker malam-malam gitu kan. Gua nggak mau nih ya nganterin boker malam-malam. Iya udah ya, gue bilang gitu.
Dan nih kita mandi sekitaran jam 5, nggak mau dekat ke maghrib. Gue mandilah jam 5, seret. Berdua masih kuncen, ya gue main air dong. Saking asik dan serunya main air di sungai cuy, itu gue mandi hampir setengah jam lebih ya, karena kita berenang-berenang gitu kan. Pas udah mau selesai mandi, tiba-tiba di atas itu ada orang mandi, kedengeran kayak jebur gitu. Gue penasaran dong, apa mamang kali ya? Karena kan kalau mamang gue mandi itu udah pasti nggak bakalan di bawahnya gue, karena kan tau lah ini bocah-bocah laknat ini pasti pipis sembarangan. Kalau dia mandi di bawah otomatis kayak kotor gitu kan. Gue pikir mamang kali, yaudah yuk kita cek gitu kan. Gue jalan tuh, kondisi gue berdua bugil lah, nggak pakai baju selai pun. Gue jalan tuh ngikutin aliran sungai, set, gue liatin, tok. Dan pas udah diperhatiin, astagfirullahaladzim, itu gue langsung ngejenggut rambut si Kuncen, tak balik jancuk, gue bilang balik tuh. Gue langsung balik karena yang gue lihat adalah itu sosok Kunti lagi kayak nyiramin rambutnya aja gini cuy. Dari situ astagfirullahaladzim, itu gue langsung lari kejebur. Gimana sih lari di air cuy, itu kan berat banget ya. Dan itu gue sambil teriak-teriak manggil nama mamang. Mang, tolongin Mang, tolongin gitu kan. Gue langsung ambil baju dengan kondisi bugil, gue lari berdua sama si Kuncen itu, lari set, sampailah gue di saung. Tek. Ketika sampai di saung, gue ngos-ngosan lagi, ditanya lagi sama mamang, lo kenapa lari-lari lagi? Itu sungai nggak angker sih, gue bilang. Itu gue ngeliat Kunti di sana lagi mandi. Mana ada sih setan bisa mandi? Emangnya dia habis kotor-kotoran, habis dari kebon? Kagak mungkin. Dengan kondisi gue yang telanjang, ditarik tuh gue sama si Kuncen. Ayo lu ikut berdua sama gue. Ikut tuh, ditarik set, sampai akhirnya gue dikasih tahu kan sama dia di mana lokasinya yang lihat. Gue tunjukin di sini. Ternyata itu nggak ada apa-apa lagi. Mana kagak ada? Yuk kita susurin ke sono. Udah agak jauh tuh. Kondisi gue bugil cuy. Emang kagak ada akhlak banget gitu kan. Kondisi gue bugil itu nggak ada sosok makhluk itu tuh. Bahkan udah diliatin kiri kanan nggak ada. Mana tuh nggak ada. Dalam hati gue, ya mungkin demikian takut kali ya sama lu Mang ya. Dari situ mama gue tiba-tiba melotot. Ngomong apa lu? Dia bilang gitu. Lah gue bilang kagak ngomong apa-apa. Yaudah yuk, gue dingin nih kagak pakai baju. Udah pergi lagi ke saung. Pergi lagi lah kita ke saung. Set. Udah maghrib, kita ngaji. Selesai ngaji kita sholat isya lagi. Sholat isya pokoknya kita lanjut makan. Dan selesai makan, ya udah kita nongkrong di luar lagi nih sama mamang gitu kan, ngopi, nyebat lagi. Pas lagi nyebat gitu kan, nggak tahu kenapa mamang ini bilang, coba dah lu senterin di sono, karena kondisi pada saat itu bagian center satu doang ya, dan itu pun jaraknya nggak terlalu jauh. Senterin setek, nggak ada apa-apa. Oh ya udah, dia bilang gitu kan. Ya udah lu nyalain, lu bunyiin kelenengannya, teng gitu. Asik-asik ngobrol panjang lebar gitu kan sama mamang juga, kita bercanda. Sebelum gua izin masuk ke dalam, itu tuh gue bilang, Mang, gue mau ke dalam dulu ya. Iya, gue baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba ditarik, tak. Baju gue tuh, tar dulu dah, lu tungguin sini dulu. Apaan sih, orang gue mau tidur? Ya udah sini dulu, dia bilang. Set, coba lu senterin ke sono. Tiba-tiba nyuruh nyenterin kayak random lagi kan, disenterin. Tak. Astagfirullahaladzim, gue perhatiin itu sosok Kunti lagi berdiri aja di ladang gitu kan. Itu bukan sosok yang nakutin. Mang, itu apaan Mang? Gue takut Mang. Lu ngapa jadi nunjukin yang kayak begituan sih? Gue bilang gitu kan. Lu aneh-aneh aja Mang. Iya, lu tinggal jawab itu bukan. Iya Mang, itu Mang kayaknya. Iya kali, gue gak tahu, atau temennya, atau gue gak tahu lah, gue bilang gitu kan. Oh itu, ya udah, diam lu sini. Mama gue tiba-tiba jalan beberapa langkah dari depan saung dan teriak, lu sekali lagi nakutin saudara gue ya, gue cacang lu, dia bilang gitu kan. Tiba-tiba sosok itu tuh ketawa melengking sambil terbang cuy. Dan dari situ gue langsung merinding banget. Dan ketika sudah selesai, udah kelar nih, itu Kunti udah kabur sambil ketawa nggak jelas, perut gue itu mulesnya. Gue bilang, aduh kenapa mules sih gitu kan. Dari situ, Jen, gue pengen boker nih, gue pengen pup gitu kan. Antar gue yuk.
kan udah sesuai perjanjian, kita nggak ada yang dianterin. Liatin aja lu ya, kalau lu mau dianterin gue getok lu. Akhirnya karena ya berantem ala-ala anak kecil gitu kan, ngancam ala-ala anak kecil, akhirnya mau lagi. Tapi kali ini gue bilang, Mang, gue nggak mau tahu, pokoknya anterin gue boker ke sungai. Kalau lu nggak nganterin gue besok balik, gue bilang. Ya udah iya, gue anterin, dia bilang kan. Mungkin khawatir kali ya sama saudaranya, dianterin lah. Set, gue boker, dan kondisi ketika gue udah pup di situ, Kuncen kan nggak ikutan pup. Tapi tiba-tiba dia ikutan pup juga, karena nggak mau tiba-tiba mendadak nanti dia pengen pup gitu kan. Lu ngapain lu, gue bilang gitu. Udah aku ikutan, aku takut nanti pengen pup juga. Helah, kata gue, ikut-ikutan kagak jelas lu. Udah tuh, set, gue boker lagi. Dan pas lagi boker gitu, ini paling konyol sih dalam hidup gue. Gimana sih pas lagi pup, pas lagi keluar cuy, tiba-tiba mamang gue ngibrit, kunti gitu kan, dan itu ngibrit, dan gue lari ke birit-birit sama kondisinya dengan si Kuncen juga. Gue lari dong, walaupun gue nggak tahu itu lokasi kunti itu di mana, ya gue lari doang. Kondisi ini sama lagi, gue nggak pakai celana, kondisi lari dan ngibrit kan pasti otomatis melorot dan kayak ketinggal gitu kan. Dan udah sampai gue di saung itu, mamang gue ketawa banget, bener-bener ketawa, gara-gara ya gimana cuy ya, beleberan kemana-mana gitu ya. Ini bukan jorok sih, lebih tepatnya kayak ngejailin gitu kan dari situ. Wah Mang, mana. Mama gue cuman ketawa aja, bener-bener ketawa gitu. Yaudah cebok dianterin lagi. Dari situ kan gue nggak tahu nih, dan gue cuman bisa megangan tangan dia doang kan. Udah gue pegangan tuh. Pas udah itu, udah lu cebok, udah nggak usah takut, gue tungguin. Dan udah selesai cebok tuh, ambil celana lu. Pas gue cek, ya Mang ada ininya. Udah lu kucekin gitu kan, biar bersih. Ya mau nggak mau kan gue kucekin, malam-malam lu main air dingin juga gue kucekin. Udah selesai gue kucekin, mamang gue ketawa. Lu mau aja sih dibego-begoin, orang kagak ada sih, gue cuma ngejailin lu doang. Wah brengsek, gue bilang dalam hati gue tuh. Mamang gue itu ketawa geli banget. Bahkan pas sampai saung lagi, itu bener-bener ketawa ngekek nggak habis-habis. Pokoknya itu bener-bener kayak di luar Nurul lah. Di situ gue gondok banget, muka gue merah dong. Dan sampai akhirnya karena gue kesel, gue tidur tuh. Dan gue tidur lumayan pules pada saat hari kedua juga gitu kan. Dan setelah gue tidur, besokannya kan hari Minggu. Dan singkat ceritanya di hari Minggu ini ya, Minggu sore gue balik lah. Dan ketika balik, alhamdulillah udah nggak ada yang sesuatu hal yang aneh lagi. Dan menurut mamang gue ya itu udah hal yang biasa lah, demit-demit sono ya cuma nampakin doang, dan yang pasti nggak kayak jail-jail parah banget. Dan kata mamang gue, kalau dia berani sama lu, gue getok, kata dia. Kata gue, yo songong banget lu sama demit berani gitu, ntar lu ketulah lu, maksudnya kayak jangan kabur gitu kan. Cuman mamang gue bilang, ngapain takut, manusia itu makhluk paling mulia, lu jangan pernah sekali-sekali takut sama demit. Yang penting lu ngaji lu bener, sholat lu bener, ibadah lu bener, nggak perlu yang namanya takut sama demit gitu kan. Biar kata itu demit jahil, lu tantangin aja. Yang penting ilmu lu cukup, dia bilang. Selama ilmu lu cukup, nggak perlu ada yang lu takutin. Yang lu takutin adalah ke manusia lagi. Lu jangan sekali-sekali songong sama yang lebih tua. Contohnya kayak ke gua. Lu kalau ke gua aja bisa lu gua. Kadang-kadang ngatain, kadang-kadang ini itu. Gue cuma ngelemes aja. Lagian lu suka jahil sih Mang, gue bilang gitu kan. Kalau lu gak jahil juga gue bakalan sopan sama lu, gue bilang gitu kan. Alah emang lu saudara laknat aja, dia bilang gitu kan. Nah dari situ udah ngomong panjang lebar, dan alhamdulillah gue pun gak yang sampai kesurupan atau gimana. Dan setelah sampai pun akhirnya gue dibayar tuh. Bayar berapa ya, 30.000 kali. 30.000 pun itu berdua masih Kuncen nih. Ya sebenarnya kalau ke orang lain sih itu bisa lebih cuy gitu kan. Ya karena namanya juga sama saudara kan, dan lumayan lah buat jajan 3 hari sehari goceng gitu kan. Akhirnya dari situ udahlah, gua nggak ada yang disuruh-suruh kemana-mana lagi. Dan kalau ada libur tuh kayak, wah nggak ada Mang, ada ekskul nih. Bahkan kalau gua hari Sabtu pun gua pulang suka nyore-nyorein, apalagi kalau kondisi ladang itu dalam kondisi udah mau panen, kayak harus tunggu lagi gitu kan. Itu gue pokoknya banyak banget alasannya, karena itu pembelajaran buat gue. Ya walaupun kadang-kadang itu ya gue pengen juga sih gitu, karena kalau pas lagi di kebun itu seru aja cuy. Apalagi makan sama ikan asin, nasi liwet itu nikmat banget lah. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja cuy.
Pelajaran yang bisa diambil dari sini, gue bukan bermaksud untuk nyeritain kenakalan gue atau kebandelan gue ketika zaman SMP ya, karena memang zaman SMP pada saat itu gue udah ngerokok. Tapi bukan buat ngajarin lu untuk belajar juga, nggak baik juga cuy. Karena kalau lu ngerokok belum punya penghasilan itu bener-bener nyiksa banget sih. Ya mungkin kalau lu mau ngerokok tuh kalau udah punya penghasilan aja. Dan mungkin gua ngerokok pada saat itu pun gua nggak terlalu bergantung sama uang orang tua. Gue tuh selalu ya kerja lah intinya, nyetak bata, muat bata dan sebagainya, nyari kayu dan sebagainya. Gue selalu dapat upah dari kerjaan gue pada masa SMP. Dan kalau lu bilang gue kerja dari zaman kapan, ya gue dari SD pun udah kerja. Dari kelas 4 SD gue udah kerja itu tukang kuli panggul pasar. Buat kalian yang tahu Pasar Anyar Tangerang, itu gue dulu tukang kuli panggul di Pasar Anyar yang bawa belanjaan seplastik gede gue panggulin cuman dapat 2.000. Itu dari zaman dulu gue udah nyari uang tuh kayak gitulah. Jadi udah tahu susahnya kayak gimana. Dan ketika gua ngerokok pun ketahuan mah diomelin beneran. Gue sampai dikurung di kamar mandi, di inilah udah hal yang biasa. Tapi ya ujung-ujungnya ya karena pakai duit gue sendiri, orang tua gue pun kayak ngelosin aja. Mungkin kayak udah stres kali, anaknya bandel kali ya. Tapi lagi-lagi gue tidak mengajarkan untuk kalian untuk bandel kayak gitu, karena zamannya gue dengan zamannya kalian itu berbeda. Ya intinya segala sesuatu hal yang positif silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.